Halo, perkenalkan saya Dimarilam Tamara. Sini saya akan menjelaskan jawaban TP9 jaringan komputer. Soalnya dulu. Jelaskan apa itu routing dan bagaimana routing bekerja. Berikan juga contoh kapan routing perlu digunakan. Routing itu adalah menentukan jalur terbaik yang digunakan untuk mengirimkan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Contohnya, jika ada komputer di network yang berbeda-beda, lalu network-network tersebut disambungkan ke router-router yang saling terhubung, maka router itu akan memilih jalur terbaik. Nah, dari PC A ke PC B, beda network, maka router akan memilih jalur terbaik dengan traffic paling rendah untuk menuju dari PC A ke PC B. Lalu, routing itu diperlukan ketika sebuah paket memiliki alamat tujuan yang berada di luar jaringan lokal LAN. Atau dengan kata lain, menuju ke jaringan yang berbeda. Itu maksudnya network yang berbeda. Oke, cara routing bekerja ada pengiriman data dalam bentuk paket, lalu identifikasi tujuan, router membaca alamat IP tujuan dari paket tersebut, lalu pemilihan jalur, router memilih jalur terbaik dengan traffic terendah untuk menuju dari destination dan dari source ke destination. Lalu pengiriman paket, router meneruskan paket ke router berikutnya hingga sampai ke tujuan terakhir. Oke, lanjut ke nomor 2 apa? Bandingkan kelebihan dan kekurangan antara static routing dan dynamic routing. Kapan sebaiknya kita menggunakan masing-masing jenis routing tersebut? Oke, mungkin dari definisinya dulu deh, static routing dan dynamic routing. Static routing itu adalah jenis routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh network administrator. Dari router A ke router B itu disetting secara manual IP route-nya. Terus kalau dynamic routing itu secara otomatis beberapa router itu terkonfigurasi secara otomatis sudah ke konfigurasi IP route. Lanjut ke static routing, kelebihannya itu mudah diimplementasikan pada jaringan skala kecil. Dia itu karena manual ya. Jadi kalau jaringannya besar itu pasti sangat ribet untuk mengkonfigurasikan satu-satu routernya dengan komen IP route yang banyak. Jadi hanya mudah diimplementasi pada jaringan skala kecil. Kalau juga lebih aman, rute ke tujuan selalu sama. Karena kalau dynamic itu berdasarkan algoritma, misalnya algoritma Dijkstra atau yang lainnya itu menentukan traffic terendahnya untuk dynamic routing. Jadi bisa saja berubah-ubah IP route-nya berdasarkan algoritma dari pemilihan traffic terendah. Lalu lanjut, tidak memerlukan algoritma. Ini tidak memerlukan algoritma kalau static routing. Jadi tinggal IP route ke network mana melalui hop mana gitu. Kalau kekurangannya sulit diterapkan pada jaringan yang lebih besar. Ya udah jelas karena pasti ribet IP route satu-satu routernya. Lalu kompleksitasnya meningkat jauh seiring dengan perkembangan skala jaringan. Ya, itu biasa semakin besar jaringan semakin sulit. Lalu diperlukan routing manual. Ya. Lalu dynamic routing itu kelebihannya cocok diterapkan di semua topologi di mana diperlukan banyak router. Ya, karena kalau banyak jaringannya maka routernya juga akan lebih banyak. Maka dari itu dynamic routing lebih cocok digunakan pada jaringan yang lebih besar. Lalu independen terhadap ukuran jaringan. Secara otomatis beradaptasi pada topologi untuk reroute traffic. Kurangannya lebih kompleks, lalu kurang aman, lalu route tergantung kondisi topologi saat itu dan memerlukan tambahan proses CPU, RAM, dan bandwidth. Contohnya
Static routing untuk jaringan yang kecil seperti di kantor cabang kecil yang hanya punya satu jalur ke pusat. Untuk dynamic routing pada jaringan yang lebih kompleks dan banyak routernya, seperti di perusahaan yang banyak cabang dan jalur alternatif. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara protokol RIP-v1 dan RIP-v2. Oke, jadi RIP ini adalah protokol dynamic routing ya. Terbagi jadi dua, RIP-v1 dan RIP-v2. RIP-v1 itu mendukung routing classful, sedangkan RIP-v2 dia mendukung classful dan classless. Kalau RIP-1 tidak ada informasi subnet yang dimasukkan dalam perbaikan routing, sedangkan RIP-v2 dia terdapat informasi subnet yang dimasukkan. Lalu tidak mendukung VLSM untuk yang RIP-v1, sedangkan RIP-v2 mendukung VLSM. RIP-v1 itu untuk perbaikan routing broadcast, kalau RIP-v2 itu perbaikan routing multicast. Ke nomor 4, jelaskan secara rinci mengenai peran metrik dan administrative distance dalam proses penentuan jalur routing. Sertakan juga contohnya. Oke, metrik itu adalah ukuran yang digunakan dalam satu protokol routing untuk membandingkan berbagai rute ke tujuan yang sama. Contohnya pada RIP metric hop count itu sedangkan pada OSPF metric yang cost berbasis bandwidth atau delay. Kalau administrative distance itu nilai yang digunakan ketika rute ke jaringan yang sama dipelajari melalui protokol yang berbeda. Contohnya nilai AD yang lebih kecil menunjukkan sumber rute yang lebih dipercaya oleh router lokal. Untuk contohnya, jika ada jaringan besar yang menjalankan OSPF dan EIGRP bersamaan, maka router akan menerima rute ke jaringan 10.0.0.0 subnet mask 24 dari EIGRP dengan AD 990 dan dari OSPF dengan AD 910. Maka router akan pilih rute EIGRP karena AD-nya lebih kecil. Sini udah terlihat AD sama dengan 90 untuk EIGRP dibandingkan yang OSPF AD 110, jadi dipilihnya yang EIGRP. Jika kemudian ada dua rute EIGRP ke IP address ini melalui link berbeda, maka metrik EIGRP akan digunakan untuk memilih jalur yang terbaik. Oke, lanjut ke ini contohnya nanti. Oke, ini soalnya. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara metode konfigurasi static routing menggunakan next hop address dengan forwarding atau exit interface. Oke. Untuk menjelaskannya dulu ya. Next hop address itu adalah static routing yang menggunakan IP address dari router yang terhubung selanjutnya. Jadi dia harus mengisi jaringannya dan juga IP address hop dari router sebelahnya gitu. Terus kalau yang forwarding exit interface itu dia hopnya bukan IP address tapi hopnya itu interface dari router tujuannya. Oke, contohnya ini kita punya topologi seperti ini. Ada 3 jaringan yang berbeda, yang di kiri, atas, dan kanan. Yang di kiri ini network address-nya adalah 192.168.0.0. Kalau yang di atas ini dia 192.168.2.0. Yang paling kanan itu 10.0.0.0. Oke, kalau static routing tuh dia mengisi IP route dari router 0 ke router 1 dan
ke jaringan setelah router 1 ini. Tapi ini kan belum nih, ini belum ada route-nya. Baru dia assign IP address untuk setiap interface-nya. Maka coba kita tes dulu ya, sebelum di route dari PC 0 ke PC yang paling atas ini kan melewati router 0 ke router 1. Maka dia tidak akan bisa karena belum di route. Oke. Cara route-nya itu PC 0 ke PC 2, maka harus dikonfigurasi di router 0 dulu. Router 0 terhubung ke serial 0 per 0 per 0 ke router setelahnya. Saya lihat di sini ya. Oke, jadi rumusnya itu IP route network tujuannya kan ini ya. 192.168.2.0. Lalu subnet mask dari network ini, dan yang terakhir itu next hop address-nya. Next hop address-nya itu adalah interface yang menghubungkan router 1 ke router 0, yaitu SE 0 per 0 per 0. Atau di sini serial 0 per 0 per 0-nya itu 125.0.0.2. Jadi kita bisa mengkonfigurasikan IP route ke network address ini atau 192.168.2.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0, dan next hop address-nya itu 125.0.0.2. Langsung aja enable dulu, lalu config. Oke, terus IP route dari sini, dari config ini, config terminal, IP route next network address-nya 192.168.2.0. Oke, lalu subnet masknya, dan yang terakhir itu adalah next hop address. Next hop address itu yang SN 0 per 0 ini tadi 125.0.0.2. Wah, ini yang 0 ya, sorry. Iya benar. Oke. Ini untuk dari router 0. Di router satunya kita mau kirim dari network address ini ke network address yang di bawah kiri ini. Jadi sama aja rumusnya. IP address, config t IP route network address yang ini tuh 192.168.0.0. Lalu subnet masknya 255.255.0. Lalu untuk next hop address-nya itu yang SE 0 per 0 per 0 di router 0, yaitu 125.0.0.1. 125.0.0.1. Oke, kita udah bisa saling menjembatani ini. Jadi kita cek dulu ya. PC 0 yang tadinya failed ya ke PC yang di atas harusnya udah bisa sekarang. Oke, udah bisa ya. Dan juga yang dari atas ke yang kiri ini harusnya udah bisa juga. Udah. Oke. Nah, tapi ada masalah di sini. Yang PC 1 yang paling kanan ini belum bisa ke sini. Karena jaringan yang ini yang di atas belum tahu cara ke kanan, baru tahu ke kirinya doang. Tapi untuk di router 0 nggak perlu diubah, hanya perlu ubah yang router 1. Jadi caranya seperti tadi, kita IP route lagi. IP route 192.168.0. Enggak, sorry. IP route ke network address yang di kanan bawah ini. Kalau itunya network address-nya tadi 10.0.0.0 berarti 10.0.0.0 next hop address-nya sama 125.0.0.1. Oke,
Setelah ini harusnya udah bisa. PC 2 ke PC 1. Nah, udah bisa. PC 1 ke PC 2 udah bisa juga. Oke, itu yang untuk next hop address. Sekarang coba yang next hop interface ya. Dino IP router. Oke, bawah juga kita noin lagi. Terus cek lagi udah fail atau belum. Nah, udah fail ya. Oke, kita ulang dari awal. Tapi sekarang yang forwarding exit interface. Nah, sebenarnya sama aja rumusnya. Oke, awal-awal sama IP route dulu. 92.168.2.0 ini tujuan network kita, lalu subnet mask. Nah, tapi bedanya di sini bukan ngisi IP address dari interface router tujuan kita, tapi interface-nya. Nama interface-nya ya serial, itu serial 0 per 0 per 0 karena dia terhubung ke 0 per 0 ya. Lalu yang router 1 sama juga. Oke, lalu serial juga serial 0 per 0 per 0. Oke, kita udah bisa nih. Ini ke sini. Oke, udah bisa. Sini ke sini juga udah bisa. Oke, itu aja untuk nomor ini ya. Lanjut ke nomor 6. Notifikasi serta bahas jenis timer dalam RIP. Oke, jadi jenis timing ada update. Update itu seberapa sering kita mengirim pembaruan routing. Defaultnya 30 detik. Kalau invalid itu jumlah detik sejak terakhir kali kita menerima pembaruan yang valid. Setelah waktu ini habis, rute akan masuk ke kondisi hold down dengan nilai default 180 detik. Hold down ini jumlah detik yang kita tunggu sebelum menerima pembaruan baru untuk rute yang sedang dalam kondisi hold down dengan nilai default 180 detik. Kalau flash itu jumlah detik sejak terakhir kali kita menerima pembaruan yang valid. Defaultnya 240 detik. Hal ini, penyesuaian timer diperlukan saat kondisi jaringan tidak sesuai dengan nilai default. Lalu dalam kasus ini menaikkan nilai invalid dan flash timer bisa mencegah rute dihapus terlalu cepat akibat keterlambatan update. Sebaliknya, pada jaringan kecil dan stabil menurunkan update dan hold down timer bisa mempercepat konvergensi sehingga rute baru lebih cepat digunakan setelah perubahan topologi. Lanjut ke nomor 7. Fungsi fitur auto summarization pada RIP. Oke, auto summarization adalah fitur yang memungkinkan routing information protocol atau RIP secara otomatis menyederhanakan rutenya ke jaringan kelas pool. Dan ini bisa menyebabkan masalah konektivitas dalam jaringan yang memiliki subnet tak bersambung atau ketika jaringan melewati batas kelas pool yang berbeda. Dengan auto summarization aktif, router akan mengiklankan satu rute ringkas ke seluruh blok kelas pool. Akibatnya, router tetangga tidak mengetahui subnet mana tempatnya yang tersedia dan bisa mengirim paket ke rute yang salah atau tidak terverifikasi dengan tepat. Lanjut ke nomor terakhir. Apakah fungsi dari perintah passive interface dalam konfigurasi RIP? Perintah passive interface mencegah router yang terhubung langsung membentuk hubungan tetangga EIGRP. Karena tidak bisa menjadi tetangga, maka mereka tidak akan pernah bertukar informasi routing. RIP, perintah passive interface tak memungkinkan router menerima rute baru, hanya saja tidak akan mengirimkannya. Terus langsung aja ke misalnya pada router kantor.
Interface yang terhubung ke LAN karyawan dibuat pasif sehingga router tidak mengirim update ke RIP ke semua host di LAN, tapi tetap dapat menerima rute baru dari interface internal lainnya. Ini mencegah flood update RIP yang tidak perlu, sekaligus menjaga performa dan keamanan jaringan. Itu aja ya. Sekian dari saya. Terima kasih.